The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom jemaat Tuhan, saya sangat bersyukur sekali kita dapat bertemu kembali dalam IFJF Padang Online Service. Dan sebentar kita akan memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tubuh, hati, dan pikiran kita. Fokus, hindarkan diri dari segala bentuk gangguan, dan selamat beribadah.
sesuai kehendaknya Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Pujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Dia baik. Oh, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, 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 Kau baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku,
Shalom Jemaat IFJ Padang, mari kita bersatu hati untuk mendoakan setiap pergumulan dan beban doa dari saudara-saudara kita. Namun jika ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di layar. Sebab kami juga rindu untuk bisa melayani Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami percaya kemurahan dan kebaikan-Mu begitu luar biasa. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk setiap pokok-pokok doa yang akan kami doakan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Tante Leoni, untuk setiap proses pemulihan daripada kesehatannya. Tuhan, campur tangan dan kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada mukjizat terjadi. Kami juga mau berdoa untuk istri dan anak dari Bapak Imam Zaluku Tuhan. Jemaat kami yang ada dari satelit IFGF Tua Pejat. Tuhan juga turut campur tangan juga dalam proses kesembuhan dan pemulihan untuk setiap penyakit yang sedang mereka hadapi. Kami percaya juga Tuhan, campur tangan Tuhan juga pemeliharaan Tuhan dan segala sesuatunya juga terjadi dalam kami mempersiapkan hari ulang tahun gereja IFJ Padang yang ke-31. Untuk setiap acara yang telah tersusun, untuk setiap panitia yang terlibat, untuk volunteer juga Tuhan yang mengambil bagian. Kami percaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Sekali lagi juga kami berdoa Tuhan untuk setiap beban-beban dan pergumulan doa yang telah Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengar kesaksian-kesaksian untuk setiap beban-beban doa yang Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi semuanya, saya percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa buat setiap kita, apapun yang sudah kita lewati. Ya, kita percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman, kita belajar firman, mari kita akan mendeklarasikan sesuatu yang ingin kita alami di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, mari kita sama-sama mendeklarasikan hal ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples, greater blessing. Amin. Ya, kita akan tetap berbicara dalam bulan ini mengenai wisdom speak, ya. Saya percaya kalau ditanya, setiap kita pasti ingin ya menjadi seseorang yang lebih bijaksana dan bijaksana lagi. Satu sisi yang saya belajar ya, bagaimana untuk menjadi pribadi yang bijaksana adalah belajar untuk melewati setiap waktu yang berbeda, keadaan yang berbeda di dalam hidup kita, dan kita belajar untuk menerimanya dengan ikhlas ya, dan mensyukuri bahwa itu sebagai kado hadiah dari Tuhan buat hidup kita, di mana melewati semuanya itu pasti Tuhan akan melakukan yang lebih baik dan yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu untuk pagi ini saya akan beri tema firman Tuhan atau khotbah pada pagi ini, untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Kita akan buka di Pengkhotbah pasal 3. Kita akan baca di ayat 1 dan ayat yang 11 ya. Ayat pertama mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian di ayat-ayat berikutnya dijelaskan ya, saya tidak akan baca secara detail, tapi dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal ya. Saya percaya kita akan sangat sedih kalau ditinggalkan atau berpisah dengan orang-orang yang kita kasih atau orang yang kita kenal dengan dekat. Dikatakan juga ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam ya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, ini
musim new normal inilah saudara ya, setiap kita menahan diri untuk tidak memeluk saudara ya, teman akrab kita yang lama nggak ketemu ya. Nah itu kita lakukan pada masa-masa ini ya. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang ya. Ada waktu berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu perang, ada waktu damai. Jadi hidup ini kan sering kita gambarkan seperti sebuah roda. Kadang kita bisa berada di atas bagian dari roda itu, kadang suatu waktu kemudian kita bisa berada di tempat yang agak ke bawah dari roda itu, bahkan bisa di tempat yang paling bawah dari roda itu ya. Itulah siklus kehidupan. Ya, jadi kita belajar di sini, tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat 11 luar biasa ya, kesimpulannya bahwa melewati setiap waktu dan masa yang berbeda dalam hidup kita, Tuhan menjanjikan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah saat kita bisa mengerti bahwa setiap musim atau setiap waktu, masa yang berbeda yang kita lalui, Tuhan ada di dalamnya ya. Tuhan memegang kendali ya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu kita bisa menerimanya ya, dan melewatinya ya saudara, mengerti bahwa nantinya pasti Tuhan punya maksud ya, dan kita saat kita melewatinya dan mau melewati proses itu, saudara dan saya akan menjadi manusia yang lebih bijaksana ya. Nah, meskipun di ayat 11 dikatakan saudara dan saya itu enggak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Meskipun setiap manusia kita tuh ingin tahu ya, nanti masa depan saya seperti apa sih? Ayat itu mengatakan ya, itu wajar setiap manusia khususnya orang-orang muda ya ingin tahu nantinya saya setahun, 2 tahun, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang saya akan jadi seperti apa. Itu tidak salah ya. Doa kita, doa anak-anak muda supaya Tuhan mengarahkan hidupmu di dalam tujuannya meskipun melewati waktu dan fase yang berbeda ya. Nah, jadi kemudian ya saudara, kita akan lihat bahwa kenapa kadang-kadang manusia itu sulit ya untuk menerima perubahan-perubahan waktu-waktu yang berbeda di dalam hidupnya. Karena nature atau sifat karakter manusia itu, termasuk saya ya, kita ini sebagian besar manusia itu rata-rata mau mudah, cepat dan nyaman ya. Nggak ada manusia yang mau susah ya. Itu nature atau sifat daripada manusia ya saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar dari firman tadi ya, nanti kita juga akan belajar dari satu tokoh ya yang bernama Ayub, bahwa manusia yang bijaksana itu adalah pribadi yang rela atau ikhlas ya melewati setiap tantangan, penderitaan, perubahan dalam hidupnya dan memandang itu sebagai hadiah dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat di Ayub ya pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, kita lihat dalam hidup Ayub ini, Ayub adalah pribadi yang mula-mula mengalami kemakmuran ya. Sepertinya dalam hidupnya itu oke stabil semuanya, tidak ada yang aneh ya saudara ya, tidak ada yang sepertinya penderitaan, tantangan, kesulitan ya. Setiap hari bisa kumpul dengan anak-anaknya, setiap pagi dia berdoa buat anak-anaknya, minta ampun sama Tuhan kalau ada mereka melakukan dosa pada hari itu. Jadi hidup yang normal-normal seperti manusia pada umumnya. Tetapi itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa sangka pada suatu momen, pada suatu waktu,
hidup Ayub dan keluarganya berubah 180 derajat ya. Dan itu tidak dialami satu kali atau dua kali saja, tetapi itu kalau istilahnya peribahasa Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi Ayub mengalami hal itu beruntun di dalam hidupnya ya. Dimulai ya saat sepertinya semuanya tenang-tenang, dia berkelimpahan diberkati Tuhan ya. Tiba-tiba dia mengalami pegawainya lapor satu persatu, karyawannya ya saudara, mungkin gembala-gembalanya melaporkan satu persatu apa yang dia punya di dalam hidupnya, setiap hartanya, bahkan anak-anaknya mati satu persatu ya. Semua saudara, lembu sapi, keledai, kambing domba, unta ya, anaknya laki-laki perempuan mati satu persatu. Tetapi luar biasa, kita boleh belajar. Saya lihat Ayub adalah orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya setelah Tuhan Yesus ya. Itu pandangan saya ya, karena dia bukan saja kehilangan harta benda dan anak-anaknya, dia bahkan mengalami penyakit ya di dalam hidupnya, sampai saking nggak tahan, meskipun itu sepertinya sepele ya. Saudara pernah mengalami alergi atau gatal-gatal? Sepertinya sepele ya, tetapi yang dialami Ayub sampai dia harus ambil pecahan kaca dan menggarukkan ke kulit badannya, itu artinya gatalnya luar biasa, dia tidak bisa tahan lagi ya. Itu sangat mengganggu ya. Dan kita lihat, tapi kita belajar, saudara dan saya mungkin pernah ya seperti Ayub mengalami beruntun begitu ya. Nah, kita belajar Ayub tetap saat mengalami itu dia bisa berkata ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa lihat pribadi Ayub, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah dia mau melewati setiap waktu yang berbeda, dan dia tidak pernah memegang erat-erat apa yang di dalam hidupnya, karena dia tahu itu semua sumbernya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan saat Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan pasti punya maksud ya yang baik di dalam hidupnya ya. Bahkan kita lihat saat istrinya ngomel-ngomel ya sama Ayub ya, di pasal yang kedua, di mana istri Ayub mengatakan di pasal yang kedua dari kitab Ayub, kita bisa lihat istrinya berkata begini saudara, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita lihat ya, seorang wanita ini sepertinya di mata orang pada umumnya makhluk lemah ya. Tetapi ingat, wanita itu diciptakan selain sebagai penolong, juga orang yang punya kekuatan untuk mempengaruhi. Yang nomor satu dipengaruhi siapa? Suaminya. Nah, kita lihat ya, istri Ayub ini ya mempengaruhi untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita bersyukur, kita lihat Ayub dia tetap teguh di dalam imannya, dia orang yang bijaksana. Dia bisa melihat, kita pernah bahas orang bijaksana itu bisa belajar melihat dari sisi pandang Allah yang jauh di atas, lebih dari pandangan manusia rata-rata ya. Jadi kita lihat di sini bahkan Ayub bisa menjawab kepada istrinya, kamu bicara seperti perempuan gila ya, di bahasa Inggrisnya foolish woman. Kamu berbicara seperti perempuan bodoh ya. Lawannya dari bijaksana itu kan bodoh ya. Artinya kamu itu enggak bijaksana ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Ayub adalah orang yang sangat bijaksana ya. Nah, jadi kita belajar ya saudara, mengapa kita ini saat bijaksana, maka kita ini bisa
ikhlas ya, orang Jawa bilang legowo ya, berhati besar, bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya ya. Keadaannya bisa bermacam-macam ya, mungkin kesulitan hidup, kesulitan uang, sakit penyakit, masalah keluarga, mungkin mendengar perkataan orang yang bisa membuat patah semangat ya, orang yang mungkin memfitnah yang tidak sepertinya saudara lakukan ya. Tetapi orang yang bijaksana, dia akan bisa tetap menerima itu dan ya minta hikmat Tuhan bagaimana untuk melewatinya ya. Orang yang bisa melewati dan menerima dengan ikhlas semua fase waktu keadaan yang berbeda di dalam hidupnya, maka orang tersebut sadar atau tidak sadar, dia itu akan memproduksi hormon endorfin ya saudara. Karena hormon endorfin itu adalah hormon kesehatan, hormon kegembiraan ya. Saat seseorang tuh ngalamin biar dia lagi makmur, dia lagi nggak punya apa-apa di tempat paling bawah ya, dia lagi senang ya, dia lagi sulit ya, dia lagi sukacita, dia lagi kesel mengalami sesuatu yang mengecewakan, tetapi orang tersebut tidak akan berkubang atau berlama-lama di dalam keadaan itu ya. Pasti dia akan menerima proses perubahan itu ya, dan mau mengalami perubahan ya. Jadi pribadi seperti itu otomatis namanya hormon kebahagiaan, hormon kesehatan yang namanya endorfin itu akan keluar dari hidupnya ya. Nah, saya barusan membaca survei dan itu cukup mengejutkan. Biasanya kan kita berpikir ya, orang yang sehat itu apa sih ciri-cirinya atau syaratnya? Salah satu kita langsung biasanya memikirkan, oh yang rajin olahraga ya. Terus kita memikirkan yang pola makannya bagus ya. Ternyata survei mungkin diambil di masa-masa seperti ini ya, new normal ya, yang sebelumnya kita mengalami puncak dari masa Covid itu ya. Orang yang sehat adalah yang pertama orang yang bisa mengendalikan atau mengontrol stres di dalam hidupnya ya. Itu termasuk mengontrol pikirannya, di dalamnya itu termasuk mengontrol stres ya, mengontrol rasa takut ya, mengontrol rasa khawatir yang berkelebihan, mengontrol rasa marah ya, rasa kecewa yang berkelanjutan ya. Nah, jadi itu adalah akibat pertama ya, kebalikannya dari sumber sakit penyakit. 90% boleh dibilang itu karena hal tersebut. Stres berkelebihan ya, emosi berkelebihan, khawatir, takut berkelebihan, marah berkelebihan yang tidak diselesaikan. Yang kedua ya, kita bisa cerna dalam logika kita ya. Orang yang takut berkelebihan, orang yang stres berkelebihan, marah berkelanjutan, emosi, pasti tidak jarang mengalami sulit tidur, betul? Nah, itu penyebab yang kedua ya. Selain tadi tidak bisa mengontrol stres dan emosi, yang kedua adalah tidak bisa tidur ya. Selanjutnya alasan lainnya baru tidak punya pola makan yang bagus ya, tidak berolahraga atau sangat kurang untuk berolahraga ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini sebuah ilustrasi. Saya kan seorang ibu, jadi saya pernah mengalami itu sehingga saya dengan mudah dapat menggambarkannya ya. Seorang ibu suatu waktu dia mengalami, aduh saya kayaknya mau flu nih ya, pokoknya moodnya lagi nggak bagus lah ya, pegel-pegel semua, ototnya, tulangnya lah boleh dibilang ya, kepalanya rasanya berat banget ya, rasanya mau tiduran aja nggak mau ngapa-ngapain, moodnya lagi nggak bagus ya. Tiba-tiba ya dia dapat berita ya, mungkin anaknya merantau, bisa di luar kota, bisa di luar negeri ya, dia dapat berita, oh anaknya minggu depan ya akan diwisuda ya, dan dia mendapat nilai yang cukup baik ya,
cum laude mungkin di atas 3,5, 3,5 ya IP-nya ya. Dan dia ternyata akan mendapatkan ya pekerjaan di suatu perusahaan yang cukup baik ya. Nah, ibu ini pasti dari rasa pegel-pegel, kepalanya berat, tegang ya, saat mendengar itu kabar yang gembira dari jauh itu, ya tiba-tiba dia bisa langsung keluar kamar, dia kerja lagi ya, dia gembira, dia cerita dengan temannya mungkin lewat handphone ya, keluar sebentar ke tetangganya cerita mungkin ya saudara. Nah, itu akibat apa? Akibat ya tubuhnya mengeluarkan hormon endorfin, yaitu hormon kegembiraan atau hormon kesehatan ya saudara. Nah, itu makanya dikatakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya sendiri belajar ya, usia saya kan juga udah nggak muda. Saya juga banyak menasehati para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah seumur kami ya, kalau ada masalah di tulang ya. Nah, ini ada hubungannya erat dengan pikiran. Betul ya. Kalau kita mengalami tadi stres, itu nanti muncul satu persatu itu penyakit itu. Nanti ininya pegel lah, tulangnya rasanya nggak enak lah ya, kepalanya berat ya saudara. Tetapi betul sekali, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena hati yang gembira itu menimbulkan hormon endorfin, hormon yang baik ya, yang hormon kesehatan, kegembiraan akan timbul di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya tidak ditentukan oleh apa yang saudara dan saya alami pada saat itu. Betul? Ya, kita bisa mengalami bermacam-macam seperti tadi saya katakan. Tetapi keputusan adalah di tangan saudara dan saya. Saat kita mengalami, apakah kita mau bahagia ataukah kita terus murung seperti katak dalam tempurung ya, seharian bahkan seminggu itu ya, kita terus di dalam bad mood kita. Nah, itu keputusan di tangan saudara dan saya ya. Nah, kita akan melihat sebentar lagi ya bagaimana bahwa di dalam hidup ini ya, apapun yang kita alami ya, kita harus masuk di dalam proses perubahan itu ya, dalam satu waktu, dalam satu masa ke masa berikutnya ya, dalam satu keadaan kepada keadaan yang berubah berikutnya. Saudara dan saya itu realita hidup yang kita pasti akan alami. Tetapi kita akan lihat video ini ya, bagaimana itu keputusan dan pilihan di tangan saudara dan saya. Saat Elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi.
perubahan itu perlu. Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Kita sudah bisa lihat dari video tadi ya, bagaimana seekor elang ya, dia akan bisa bertahan hidup ya apabila dia berani melakukan proses perubahan di dalam hidupnya ya. Di mana elang tadi digambarkan dia mulai melepaskan paruhnya ya yang sudah mulai bengkok, dia mulai melepaskan cakar-cakarnya yang sudah mulai panjang ya, dibiarkan tanggal satu persatu. Dia mengizinkan bulu-bulunya yang banyak, mungkin yang kalau nggak terbang nampaknya bagus luar biasa ya. Untuk bulunya itu rontok ya satu persatu ya. Dia mengizinkan proses perubahan itu di dalam hidupnya ya, agar dia itu bisa mengalami proses perubahan, yaitu dengan apa? Dengan terbebas dari beban masa lalu, kenangan, kebiasaan, dan tradisi kerja yang lama ya. Seseorang yang seperti elang tadi yang berani melakukan perubahan adalah seseorang yang memiliki mental sukses di dalam hidupnya. Jadi sekarang pilihan di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau seperti elang tadi? Yang pertama, kita mau rela menjalani proses perubahan meskipun itu menyakitkan, karena perubahan itu nggak ada yang enak. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dan kita harus mengambil arah yang berbeda. Itu tidak mudah ya. Semakin kita berumur itu akan semakin sulit ya. Tetapi sebetulnya semuanya pilihan di tangan saudara dan saya. Seperti elang tadi, kita mau menjalani proses perubahan atau kita mau tetap di tempat. Elang tadi kalau dia tidak mau melakukan tadi proses perubahan ya, dengan menanggalkan bulunya ya, paruhnya, cakar-cakarnya, maka elang itu dijamin pasti tidak bisa terbang tinggi ya. Tetapi saat dia akan stagnan, dia akan mati di tempatnya ya, karena keberatan itu bulu ya. Tetapi saat dia mau mengalami perubahan, meskipun itu proses yang menyakitkan, maka elang itu bisa bertahan hidup ya puluhan tahun berikutnya, 30 tahun berikutnya, bahkan dia akan kembali kepada sifat mula-mula bagaimana Allah menciptakan elang itu. Elang itu diciptakan untuk terbang tinggi melawan badai ya. Tidak seperti ayam ya. Itulah seekor elang. Saudara dan saya sebagai orang percaya, apalagi sebagai seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan, kita juga diciptakan Tuhan demikian ya. Mari sama-sama, saya juga belajar, kita masuk di dalam setiap waktu yang berbeda yang Tuhan bawa ya, tetapi kita dengan rela kita mau belajar menerima, karena kita tahu Tuhan melakukan semuanya indah pada waktunya yang tidak bisa kita lihat sekarang, tetapi saat kita mau melewatinya ya, kita akan melihat, dan saat kita sudah menang, kita bisa melihat kembali ke belakang dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Saya juga berkata begitu saat 2 tahun terakhir melewati banyak hal yang sulit, dan saat saya belajar taat, kami bersama keluarga belajar taat, mau melewati satu persatu, tidak ngomel ya, tidak menggerutu, bahkan tidak mundur ya. Saya bersyukur karena setelah itu saya
bisa berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengubahkan mindsetku, cara berpikirku. Engkau mengubahkan nilai-nilai di dalam hidupku, ya. Engkau mengubahkan karakterku, ya. Dan aku bersyukur aku menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya, ya. Yang sebelumnya aku lihat seperti Paulus mengatakan, sebelumnya aku anggap itu sebagai keuntungan, sekarang aku anggap itu bukan sebagai keuntungan lagi, ya. Jadi saya juga belajar 2 tahun ini melewati semuanya, saya belajar menjadi pribadi yang tenang juga. Dalam arti tenang itu ketenangan saya diteguhkan atau dibuktikan bukan dengan banyaknya uang yang dimiliki. Karena kami melewati itu, kesulitan uang, sakit penyakit, ya, masalah yang bertubi-tubi, ya. Jadi kami belajar dari situ bahwa ada nilai-nilai yang lebih dari sebelumnya yang perlu kami taruh di dalam hidup kami sebagai dasar dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan memberkati. Ya, mari kita bersama-sama bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang terus berbicara di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sampai saat ini terus berbicara apapun keadaan yang kita sedang alami, ya, bahkan dalam keadaan yang sepertinya tidak terjadi sesuatu pun yang spektakuler, bahkan dalam keadaan di mana saudara merasa jenuh, bahkan dalam keadaan yang sepertinya saudara berada dikelilingi oleh 4 tembok, nggak bisa maju ke depan, mundur ke kanan ataupun ke kiri, ya. Tetapi saat ini di hadapan Tuhan, akui keadaanmu apa adanya dan minta anugerah Tuhan, minta hikmat Tuhan di dalam hidupmu untuk belajar melewati setiap waktu dan masa yang berbeda dan belajar untuk bisa ikhlas, rela, menerima, ya, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak membandingkan dengan orang lain. Kenapa Tuhan dia lebih baik? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa Tuhan dia lebih pintar? Ya, tetapi kita belajar menjadi pribadi yang bersyukur, belajar menjadi pribadi yang puas, ya, belajar menjadi pribadi yang tahu bahwa Tuhan akan bisa membawa saudara dan saya overcome, menang, melewati semuanya ini, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tangguh seperti elang tadi, dan bahkan mampu menjalankan perjalanan hidup, melanjutkan perjalanan hidup kita seperti elang tadi untuk terbang lebih tinggi lagi. Apapun tanggung jawab, apapun panggilan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengubah cara berpikir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Hari Minggu ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan, kita mengangkat tangan kita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini, di mana hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Engkau bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Engkau yang senantiasa memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu iman kepada iman yang lebih lagi. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga dari jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dengan kerukunan, dengan kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan dengan kesehatan yang terbaik untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, bahkan Engkau memberkati juga dengan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami senantiasa kami boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati juga setiap usaha, pekerjaan, baik juga studi dan kuliah daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah pelindungan penyertaan Tuhan ada atas setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Ya. Have a good weekend. God bless you. Bye-bye. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah mengikuti IFGF Padang Online Service. Kiranya firman yang disampaikan dapat mengubahkan dan menumbuhkan iman kita lebih dahsyat lagi. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami, welcome home. Sebentar, saya akan menyampaikan beberapa informasi, yaitu kepada Bapak Ibu yang memiliki anak, diharapkan untuk dapat mendampingi anaknya dalam ibadah online IFGF Kids pada pukul 10 pagi nanti melalui YouTube channel IFGF Kids. Doa malam akan tetap kita laksanakan setiap minggunya pada pukul 7 setiap hari Selasa melalui aplikasi Zoom, dan linknya akan dibagikan melalui WA Group IFGF Padang. iCare akan tetap dilaksanakan setiap minggunya pada waktu yang telah disepakati oleh setiap iCare Group. Dan kepada Bapak Ibu yang belum dan ingin tergabung di dalam iCare, dapat menghubungi iCare Leader yang ada. Minggu depan pada tanggal 30 Agustus 2020, IFGF Padang Online Service akan tetap dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan serta ucapan syukur, dapat melakukan transfer ke rekening atas nama IFGF Gizi Padang atau dengan menghubungi Ibu Elsia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Happy Super Sunday and God bless you all. Shalom. Dengan iman tanpa ragu, ku serahkan